tidak banyak, tapi beberapa orang mengatakan kepada saya, kamu tidak usah lagi menghadiri Jakarta Lawyers Club itu. Itu orang di sana bicara semua itu bau, munafik. Tapi saya perlu hadir pada malam hari ini, Pak Karim. Bukan karena masalah yang dikritik itu. Ada beberapa hal, senyampang ada Komisi 3, senyampang ada pakar-pakar hukum, ada dosen. Saya perlu menyampaikan satu hal yang nanti akan saya kemukakan, karena itu sudah saya bicarakan dari zaman Soekarno. Pak Karim kan tahu saya lulus tahun 59. Ini ketua ini Komisi 3 mungkin masih kanak-kanak atau sudah lahir atau belum, saya tidak tahu. Nah gitu. Jadi saya mau cerita begini. Dari tadi tuh saya dengar, itu ada kesan pada saya, bisa salah juga. Kendati pun yang bicara itu kata orang barat, beauty is in the eye of the beholder. Kan masing-masing punya pandangan sendiri. Tapi saya melihat ada semacam skenario rekayasa. Untuk apa? Karena akhir-akhir ini kan misalnya negara gagal, kasus hambalan, lalu ya macam-macam lah begitu kira-kira. Jadi mungkin ini juga satu manuver untuk mengalihkan perhatian dari keadaan sekarang ini. Itu menurut saya. Jadi kalau orang bicara tentang KPK, entah punya dasar apa tidak, ad hoc apa tidak, menurut saya itu sudah terlalu besar. Yang kecil saja, Presiden lupa, Ketua Mahkamah Agung lupa, Kapolri lupa, Jaksa Agung lupa. Bahkan ada guru besar yang keliru, yaitu mengenai KUHP. Terlepas dari rekayasanya kasih uang habis perkara, atau kurang uang hukuman penjara, atau kasih uang hakim pasrah, macam-macam itu kan begitu Pak. Begini Pak, sekarang saya mau tanya sama Komisi 3 ini, itu KUHP sah apa tidak? Saya mau dengar supaya saya bisa bantah, tapi mungkin mereka tidak siap. Tapi saya mengatakan memang ketika Republik ini diproklamasikan, setahun kemudian pada tahun 1946 keluarlah Undang-Undang Nomor 1 untuk menyatakan bahwa Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht dan bisa dinamakan KUHP. Titik. Tidak ada dibicarakan tentang terjemahan. Baru kemudian kita lihat ada terjemahan dari Susilo, menyusul Mulyatno, dan menyusul BPHN, di mana saya turut serta. Apakah sampai sekarang KUHP itu sudah diberi alas hukum? Tidak ada. Jadi Mulyatno, Susilo, sama BPHN itu kan terjemahan-terjemahan gelap. Dan ini sebentar Pak, ini semua pengacara memakai KUHP itu. Yang berikut yang lain lagi, terjemahan Subekti, Bergeluk Wetboek. Kan banyak pengacara ini yang pakai sehari-hari, termasuk Ketua Mahkamah Agung. Itu kan mantan murid saya juga kalau saya tidak salah. Itu saya mau tanya, itu terjemahan Bergeluk Wetboek KUHP Perdata itu sah apa tidak? Tidak ada alas hukumnya. Kok bicara macam-macam mengenai apa ini ad hoc dan sebagainya. Itu saja tidak ada. Jadi saya minta Ketua Komisi 3 secepat mungkin bilanglah sama Anda punya bos itu. Ya itu ya. Bahwa itu cuma keluar SK, dengan ini saya menyatakan sah. Kalau dibilang itu sudah sah, sekarang saya tanya, terjemahan Mulyatno, terjemahan Susilo, terjemahan BPHN, itu kalau menurut Profesor Frey ada bestandtelen dan elementen. Dari tiga-tiga itu mana yang sah? Saya ingat Pak Karni, ketika saya waktu itu belum di bidang pidana, masih di bidang perdata, menjadi asistennya Profesor Uy Pek Hong. Maka majulah seorang mahasiswa putri. Terus ditanya, itu apa itu sewa menyewa? Kan dia agak bangga itu seperti sekarang ini juga. Terus dia bilang, oh saya tahu Pak, sewa menyewa, hur and verhur. Saya diam aja, karena hur itu pelacur. Verhur itu melacur juga. Jadi harus hur,
Hur and verhur itu lain dengan hur and verhur. Nah ini yang kita lihat sekarang di Republik ini, bicara tentang KPK ini. Apa yang bilang ad hoc. Bahkan Pak Karni, saya mau kasih tahu sama ini yang terhormat wakil-wakil rakyat dan ketuanya yang baru ini. Apa mungkin satu instansi secara teori hukum bisa sekaligus mempunyai 3 fungsi. Menyelidiki, mengadili, menuntut. Apa bisa itu? Ya orang boleh bilang super body, orang boleh bilang segala macam. Jadi saya kira negara kita ini sudah kacau. Kalau KPK itu takut, saya sudah dapat surat dari pengacara yang cukup terkenal, Magdir. Itu kan putusan yang saya namakan putusan pengadilan sesat terhadap AA itu. Bayangkan Ketua Mahkamah Agung, mantan murid saya untuk dapat S3 dan ada beberapa hakim lagi tidak pernah baca proses verbal, lalu dikuatkan saja bahwa PK sah. Nah ini sekarang mau dibikin apa? Saya kira mereka itu nanti kalau mati semua digantung di neraka itu. Begitu loh Pak Kari. Jadi saya harapkan, ya saya bolehlah sudah bicara mengenai KPK ini. Kalau KPK itu mau diberes, jangan hanya pilih 5 orang atau 6 orang saja. Itu polisi dan jaksa semua harus diperiksa juga. Dites juga oleh Komisi 3. Oh polisi di situ kan ada juga pernah berselingkuh dengan salah satu anggota partai yang terkenal kan. Itu gimana? Ya, banyak Pak. Jadi saya kira kalau SBY tidak bereskan ini semua, nanti di kemudian hari dia menyesal. Terima kasih. Tolong